Februari 2026 bukan bulan biasa bagi pemilik weton pahing. Dalam hitungan primbon Jawa, pergerakan hari dan pasaran membentuk isyarat yang jarang muncul. Tanda ujian yang datang diam-diam, menghantam dari arah tak terduga. Banyak yang merasa aman, padahal roda nasib sedang berputar pelan menuju titik genting. Jika satu langkah saja keliru, akibatnya bisa panjang. Namun anehnya, di balik ancaman itu, tersimpan jalan rahasia yang hanya disadari oleh mereka yang peka membaca tanda. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi. Dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita, kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Pahing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang dililit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Getaran awal yang mengusik. Memasuki awal Februari 2026, weton pahing berada pada fase yang dalam primbon disebut lintang ketekan mega. Sebuah keadaan batin yang tampak tenang di luar, namun penuh riak di dalam. Banyak pemilik weton pahing merasakan perubahan suasana hati yang sulit dijelaskan. Bukan karena masalah besar, melainkan karena hal-hal kecil yang biasanya diabaikan tiba-tiba terasa mengganggu. Suara sederhana bisa memicu emosi. Ucapan biasa terasa menusuk, dan pikiran mudah melayang ke arah yang tidak diinginkan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa getaran awal seperti ini bukanlah kebetulan. Ia adalah tanda peringatan halus dari alam, bahwa keseimbangan antara rasa dan nalar sedang bergeser. Pada fase ini, weton pahing sering merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Tidur tidak nyenyak, dan bangun pagi dengan perasaan berat di dada. Banyak yang mengira ini hanya kelelahan fisik, padahal menurut perhitungan weton, ini adalah sinyal awal ujian yang belum menampakkan wujudnya. Dalam kehidupan sosial, getaran ini membuat weton pahing lebih sensitif terhadap lingkungan. Percakapan ringan di tempat kerja bisa ditangkap sebagai sindiran. Candaan keluarga terasa seperti tuntutan. Bahkan, diamnya seseorang bisa diartikan sebagai penolakan. Disinilah ujian pertama dimulai. Bukan ujian berupa kejadian besar, melainkan ujian mengendalikan batin. Primbon menyebut, siapa yang gagal menenangkan rasa pada tahap ini akan mudah terpancing pada konflik yang lebih besar di pertengahan bulan. Yang menarik, Primbon juga mencatat bahwa pada fase getaran awal ini, intuisi weton pahing justru sedang tajam. Banyak firasat muncul secara spontan, perasaan tidak enak ketika akan melangkah, dorongan untuk menunda keputusan tertentu, atau keinginan kuat menjauh dari situasi yang terasa tidak beres. Sayangnya, karena pikiran sedang bising oleh emosi, firasat ini sering diabaikan. Inilah kesalahan paling umum yang terjadi. Dalam urusan rezeki, bab 1 ini ditandai dengan kondisi yang tampak stabil namun rapuh. Pemasukan mungkin masih berjalan, pekerjaan masih aman, namun ada tanda-tanda kecil
yang mengisyaratkan perlunya kehati-hatian. Kesalahan administratif, salah paham soal janji, atau pengeluaran tak terencana bisa muncul jika weton pahing bertindak tergesa-gesa. Primbon menekankan satu hal penting, jangan membuat keputusan besar di awal Februari tanpa menenangkan hati terlebih dahulu. Secara spiritual, getaran awal ini sering disertai mimpi-mimpi yang aneh atau terasa nyata. Mimpi bertemu orang lama, berada di tempat asing, atau mengalami kejadian berulang. Dalam primbon, mimpi semacam ini adalah pesan simbolik agar weton pahing meninjau ulang sikap dan niatnya. Ada sesuatu di masa lalu, entah janji, kesalahan, atau harapan yang belum benar-benar selesai dan kini meminta perhatian. Bab 1 ini sejatinya adalah gerbang. Jika weton pahing mampu membaca tanda-tandanya, menahan emosi, dan lebih banyak diam daripada bereaksi, maka ujian selanjutnya akan terasa jauh lebih ringan. Namun jika getaran awal ini diabaikan, Primbon menyebutkan bahwa badai kecil bisa berubah menjadi angin kencang yang mengganggu hubungan, pekerjaan, dan ketenangan batin. Disinilah letak kehalusan ajaran Primbon Jawa. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk musibah besar. Kadang ia hadir sebagai rasa gelisah yang dianggap sepele. Padahal justru dari rasa itulah arah nasib mulai dibelokkan. Pelan, hampir tak terasa, menuju peristiwa yang jauh lebih menentukan di bab-bab berikutnya. Bab 2. Konflik yang datang dari orang terdekat. Memasuki pertengahan Februari 2026, getaran yang sejak awal hanya terasa di dalam batin mulai menjelma menjadi peristiwa nyata. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai rasa ketemu rasa, sebuah masa ketika perasaan yang terpendam bertabrakan dengan kenyataan. Bagi weton pahing, ujian tidak datang dari luar atau dari orang yang jelas-jelas bermusuhan, melainkan justru dari mereka yang selama ini dianggap paling aman dan paling dipercaya. Konflik ini sering diawali oleh hal sepele, sebuah kalimat yang terdengar biasa, pesan singkat yang dibaca tanpa intonasi, atau sikap diam yang ditafsirkan berbeda. Dalam kondisi batin yang masih labil sejak bab 1, weton pahing cenderung mengisi kekosongan makna dengan prasangka. Primbon menegaskan, pada fase ini, pikiran mudah mencari pembenaran atas rasa tidak nyaman, sehingga emosi cepat mengambil alih kendali. Di lingkungan keluarga, konflik bisa muncul dalam bentuk tuntutan yang terasa berlebihan. Ada harapan yang disampaikan tanpa kata-kata, namun dirasakan sebagai beban. Weton pahing merasa tidak dipahami, sementara pihak lain merasa diabaikan. Dua rasa ini saling berhadapan tanpa benar-benar saling mendengar. Dalam primbon, inilah titik rawan. Karena konflik keluarga yang muncul di bulan ini dapat meninggalkan luka batin yang panjang jika tidak disikapi dengan kepala dingin. Sementara itu, di lingkungan pekerjaan atau pergaulan dekat, konflik sering datang dari rasa cemburu halus atau persaingan tersembunyi. Seseorang yang tampak mendukung ternyata menyimpan perasaan tidak puas. Namun, yang membuat situasi semakin rumit, Primbon menyebut bahwa weton pahing justru lebih peka terhadap sikap orang lain, tetapi kurang mampu mengungkapkannya dengan cara yang tepat. Akibatnya, emosi dipendam lalu meledak pada saat yang tidak tepat. Yang patut diwaspadai, konflik pada bab 2 ini jarang muncul dalam bentuk pertengkaran besar. Ia lebih sering berupa jarak emosional. Percakapan menjadi dingin, keakraban terasa berkurang, dan kepercayaan mulai retak sedikit demi sedikit. Banyak weton pahing tidak menyadari bahwa inilah ujian sesungguhnya, bukan soal menang atau kalah dalam perdebatan, melainkan soal kemampuan menjaga hubungan di tengah rasa kecewa. Primbon juga mencatat adanya godaan untuk memihak emosi daripada kebijaksanaan. Ada dorongan kuat untuk berkata jujur tanpa filter, mengungkit hal lama, atau membuktikan diri benar. Padahal,
Kata-kata yang terucap pada fase ini memiliki daya luka yang lebih besar dari biasanya. Sekali terucap, sulit ditarik kembali. Inilah sebabnya Primbon menyarankan Weton Pahing untuk lebih banyak mendengar dan menunda respons, meski hati terasa panas. Menariknya, di balik konflik ini tersimpan pesan penting. Orang-orang terdekat yang memicu ujian sebenarnya sedang berperan sebagai cermin. Mereka memantulkan sisi Weton Pahing yang selama ini diabaikan. Kelelahan yang tak pernah diungkapkan, kebutuhan untuk dihargai, dan batasan yang belum pernah ditegaskan. Jika mampu membaca makna ini, konflik tidak akan menjadi perpecahan, melainkan titik awal penataan ulang hubungan. Bab 2 ini menjadi fase penyaringan. Primbon menyebut hubungan yang rapuh akan menunjukkan retaknya, sementara hubungan yang kuat akan diuji untuk naik ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi. Weton Pahing yang mampu menahan ego dan memilih jalan sabar akan melihat konflik perlahan mereda. Namun bagi yang larut dalam emosi, bara kecil bisa berubah menjadi api yang terus menyala hingga bab-bab berikutnya, membawa dampak yang lebih luas pada kehidupan dan rezeki. Bab 3. Rezeki yang tertahan. Memasuki paruh akhir Februari 2026, Weton Pahing mulai merasakan dampak nyata dari ujian batin dan konflik yang terjadi sebelumnya. Jika pada 2 bab awal tekanan lebih banyak terasa di perasaan dan hubungan, maka pada bab 3 ini Primbon Jawa mencatat adanya gejolak pada jalur rezeki. Bukan dalam bentuk kehilangan besar yang tiba-tiba, melainkan sebagai aliran yang tersendat, seakan roda keberuntungan diperlambat tanpa penjelasan yang jelas. Banyak pemilik Weton Pahing merasa bekerja lebih keras dari biasanya, namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Usaha terasa jalan di tempat, peluang yang sudah di depan mata mendadak tertunda, atau janji yang sebelumnya hampir pasti tiba-tiba berubah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki kesandung rasa, yaitu keadaan ketika kelancaran materi tertahan oleh kegelisahan batin dan ketegangan relasi. Dalam dunia kerja, bab 3 sering ditandai oleh kesalahpahaman kecil yang berdampak besar. Instruksi yang tidak jelas, kesalahan komunikasi, atau kurangnya kepercayaan dari atasan dan rekan kerja bisa menghambat progres. Weton Pahing yang sedang emosional cenderung menarik diri atau memilih diam, padahal situasi justru menuntut keterbukaan dan klarifikasi. Disinilah banyak peluang berlalu begitu saja, bukan karena tidak mampu, tetapi karena enggan berbicara. Bagi yang menjalankan usaha atau berdagang, Primbon mengingatkan adanya potensi kebocoran. Bukan pencurian besar, melainkan pengeluaran kecil yang luput dari perhatian. Biaya tak terduga, kesalahan perhitungan, atau keputusan belanja yang didorong emosi. Jika dibiarkan, kebocoran kecil ini bisa menumpuk dan menimbulkan tekanan finansial yang terasa berat di akhir bulan. Bab 3 menjadi ujian ketelitian dan kedisiplinan dalam mengelola rezeki. Yang menarik, Primbon juga menekankan bahwa rizki yang tertahan pada fase ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan penundaan. Ada pelajaran yang harus dilalui sebelum pintu dibuka kembali. Salah satunya adalah kejujuran pada diri sendiri. Weton Pahing diajak untuk menilai ulang, apakah selama ini bekerja dengan niat yang lurus, apakah ada janji yang belum ditepati, atau apakah rizki yang datang sebelumnya sudah disyukuri dengan benar. Secara batin, tekanan finansial ini memunculkan rasa khawatir yang mendalam. Khawatir akan masa depan, rasa takut kekurangan, dan bayangan kegagalan mudah menyelinap ke pikiran. Jika tidak dikendalikan, rasa ini bisa memperparah konflik dan menjauhkan Weton Pahing dari solusi yang sebenarnya sudah dekat. Primbon mengingatkan bahwa pada fase ini, ketenangan pikiran adalah kunci utama membuka kembali jalur rizki. Namun di balik semua hambatan itu, bab 3 menyimpan tanda halus yang sering terlewat.
Justru di saat rezeki terasa tertahan, weton pahing akan menemukan peluang kecil yang tampak tidak penting. Tawaran sederhana, bantuan ringan atau pekerjaan tambahan yang awalnya diremehkan. Primbon menyebut, siapa yang bersedia menerima dan mengerjakan hal kecil dengan sungguh-sungguh akan menemukan bahwa dari situlah aliran rezeki perlahan bergerak kembali. Bab 3 bukan tentang seberapa besar uang yang masuk, melainkan tentang kesiapan batin menerima kelancaran. Jika weton pahing mampu menjaga kejujuran, menahan keluh kesah dan tetap berusaha tanpa putus asa, maka penahanan ini akan berubah menjadi persiapan. Sebab menurut Primbon, rezeki yang datang setelah tertahan biasanya membawa nilai yang lebih besar, bukan hanya secara materi, tetapi juga ketenangan dan keberkahan yang baru akan benar-benar terasa di bab berikutnya. Bab 4, Pilihan Sunyi. Menjelang akhir Februari 2026, weton pahing memasuki fase yang dalam primbon Jawa disebut sebagai titik sepi ing rasa. Sebuah masa ketika keramaian di luar tidak lagi menarik, dan suara paling keras justru datang dari dalam diri sendiri. Setelah melalui gelambang emosi, konflik dan tekanan rezeki, kini ujian berubah bentuk. Bukan lagi tentang apa yang terjadi, melainkan tentang keputusan apa yang harus diambil dalam kesunyian. Pada fase ini, weton pahing sering merasa ingin menarik diri, bukan karena lemah, tetapi karena ada kelelahan batin yang belum selesai. Banyak yang memilih diam, mengurangi interaksi, dan lebih sering merenung. Dalam pandangan Primbon, sikap ini bukanlah pertanda buruk. Justru inilah saat di mana alam memberi ruang agar seseorang bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Pilihan yang muncul di bab 4 ini jarang terlihat jelas. Tidak ada tanda besar, tidak ada desakan dari luar. Justru yang ada adalah keraguan halus. Tetap bertahan atau melangkah pergi, melanjutkan rencana lama atau mengubah arah, berkata jujur atau menyimpan semuanya sendiri. Keputusan-keputusan ini terasa berat karena tidak ada jaminan hasil. Primbon menyebut, inilah ujian kedewasaan batin yang sesungguhnya. Yang membuat bab 4 semakin sulit adalah godaan untuk mengikuti saran banyak orang. Ada yang menyuruh bersabar, ada yang menyuruh berani mengambil resiko. Namun, Primbon mengingatkan, pada fase ini, terlalu banyak mendengar suara luar justru menyesatkan. Weton pahing dituntut untuk memilih berdasarkan ketenangan, bukan desakan. Keputusan yang diambil dengan hati yang gaduh berpotensi membawa penyesalan panjang. Dalam urusan hubungan, bab 4 sering memunculkan jarak yang disengaja. Weton pahing merasa perlu memberi batas, bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Ada hubungan yang mulai dipertanyakan nilainya. Ada kedekatan yang terasa menguras energi. Primbon menilai, keputusan untuk menjaga jarak pada fase ini bukanlah tanda putus, melainkan proses penyembuhan. Secara rezeki, pilihan sunyi ini juga berdampak nyata. Ada tawaran yang tampak menggiurkan namun terasa tidak selaras dengan nurani. Ada pula kesempatan kecil yang sejalan dengan hati meski terlihat sederhana. Primbon menekankan, keputusan yang selaras dengan ketenangan batin akan membawa hasil yang lebih stabil dalam jangka panjang, meski awalnya terasa lambat. Bab 4 juga sering disertai perasaan sepi yang sulit dijelaskan. Meski dikelilingi banyak orang, weton pahing merasa sendirian dalam menentukan arah hidup. Namun justru dalam kesepian inilah kekuatan tersembunyi muncul. Primbon menyebut, orang yang berani mengambil keputusan dalam sunyi biasanya sedang dipersiapkan untuk perubahan besar. Fase ini adalah jembatan. Keputusan yang diambil mungkin tidak langsung menunjukkan hasil, bahkan bisa menimbulkan keraguan baru. Namun bab 4 menegaskan satu hal penting. Lebih baik berjalan pelan di jalan yang diyakini daripada berlari kencang di arah yang salah. Apapun pilihan yang diambil weton pahing di fase ini, akan menjadi kunci yang membuka atau menutup peristiwa besar yang menanti di bab terakhir. Bab 5, Plot Twist Tak Terduga.
Ketika Februari 2026 hampir berakhir, banyak weton pahing mengira ujian telah selesai. Emosi mulai stabil, konflik mereda, dan keputusan penting sudah diambil. Namun menurut Primbon Jawa, justru di titik inilah tabir sebenarnya disingkap. Bab 5 disebut sebagai balik arah ing nasib. Fase ketika makna dari semua kejadian sebelumnya baru benar-benar terlihat. Dan seperti kebanyakan plot twist, kebenaran ini tidak datang dengan cara yang nyaman. Peristiwa yang dianggap paling menyakitkan di awal bulan, konflik dengan orang terdekat, rezeki yang tertahan, hingga keputusan sunyi yang terasa berat, ternyata bukan hukuman, melainkan perlindungan. Primbon mencatat bahwa di akhir Februari terdapat potensi musibah yang jauh lebih besar bagi weton pahing. Kesalahan fatal dalam kerjasama, ikatan emosional yang merugikan, atau langkah finansial yang bisa berujung penyesalan panjang. Namun rangkaian ujian di bab-bab sebelumnya secara perlahan menjauhkan weton pahing dari jalur berbahaya itu. Hubungan yang retak di bab 2 misalnya, ternyata adalah hubungan yang kelak berpotensi menyeret weton pahing ke konflik lebih besar. Diam dan jarak yang tercipta justru menjadi pagar tak kasat mata. Begitu pula rezeki yang tertahan di bab 3. Penundaan itu mencegah weton pahing menginvestasikan tenaga dan uang pada sesuatu yang tampak menjanjikan, tetapi menyimpan risiko besar di kemudian hari. Apa yang semula terasa seperti kegagalan, perlahan berubah makna menjadi penyelamatan. Plot twist ini sering datang dalam bentuk kesadaran mendadak, bisa lewat kabar dari orang lain, peristiwa yang terjadi pada lingkungan sekitar, atau sekadar rasa lega yang tiba-tiba muncul tanpa sebab jelas. Weton pahing baru menyadari, jika aku tetap berada di jalur lama, mungkin aku tidak akan seaman ini sekarang. Primbon menyebut momen ini sebagai eling tanpa tanda, sadar tanpa perlu bukti besar. Yang lebih mengejutkan, keputusan sunyi di bab 4 mulai menunjukkan dampaknya. Jalan yang dipilih dengan hati-hati, meski sempat diragukan, justru membuka pintu baru yang lebih selaras. Tidak selalu berupa lonjakan rezeki instan, tetapi hadir sebagai kestabilan, pekerjaan yang lebih tenang, relasi yang lebih jujur, dan batin yang tidak lagi terombang-ambing. Inilah hadiah tersembunyi dari keberanian memilih dalam kesunyian. Primbon menekankan bahwa plot twist bab 5 bukan tentang keberuntungan tiba-tiba, melainkan tentang terhindarnya weton pahing dari kerugian besar. Banyak orang baru menyadari nilai perlindungan setelah melihat apa yang menimpa orang lain yang berjalan di jalur berbeda. Di titik ini, rasa syukur muncul bukan karena mendapatkan lebih, tetapi karena tidak kehilangan lebih banyak. Bab 5 menutup Februari 2026 dengan pelajaran yang dalam. Ujian yang datang berlapis-lapis ternyata bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menggeser arah. Weton pahing yang mampu bertahan, menahan emosi, dan berani memilih dengan sadar, telah melewati saringan penting dalam perjalanan hidupnya. Apa yang terasa berat di awal bulan, kini berubah menjadi pondasi kokoh untuk melangkah ke bulan-bulan berikutnya dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan yang lebih matang. Sebagai penutup, apapun weton kita, termasuk weton pahing dengan segala misteri dan ujiannya, jangan pernah menggantungkan keyakinan kepada hal-hal gaib atau makhluk tak kasat mata. Semua kejadian, perlindungan, dan ujian sejatinya datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur seluruh takdir. Primbon hanyalah sarana membaca tanda, bukan penentu hidup. Yang menentukan arah langkah kita adalah iman, niat, dan amal perbuatan. Ketika hidup terasa berat, jangan sibuk mencari penjaga atau keistimewaan tersembunyi. Lebih baik kita kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, memperkuat doa, memperbaiki akhlak, dan meluruskan tujuan hidup. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari perlindungan yang tidak terlihat, melainkan dari hati yang berserah dan yakin bahwa setiap takdir mengandung hikmah. Jika pembahasan ini memberi manfaat, menambah wawasan, atau membuatmu lebih memahami diri sendiri,
Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, agar dukunganmu menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan konten-konten penuh makna dan pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.